Hello, welcome back in English video with Miss Rizka. In this video, we are going to talk about causes and effect. What is causes and effect? Let's start. Kita mulai dengan ungkapan asking for and providing information related to causes and effects. Jadi berikut ini ada dua contoh teks percakapan yang berisi penyebab kemudian efeknya itu apa. Di sini ada dua percakapan yaitu antara Sarah dan Mr. Jovan. Nah, di sini yang pertama Sarah bertanya, "Why is that so, Dad? Kenapa seperti itu ya?" Kemudian Mr. Jovan menjawab nih, "The stopping and starting in traffic jams burn fuel at a higher rate than usual. Consequently, people should spend more money for the fuel." Nah, di situ Mr. Jovan menjelaskan penyebabnya apa, kemudian efeknya di situ apa. Kemudian untuk percakapan yang kedua yaitu "Why do you think so?" Kemudian Mr. Jovan menjawab, "Almost all people ride their own vehicles when going out and it causes a congestion." Nah, di situ Sarah juga bertanya, mengapa seperti itu? Mengapa demikian? Sarah bertanya penyebabnya itu apa? Kemudian Mr. Jovan menjelaskan penyebabnya adalah almost all people, kebanyakan dari orang-orang itu mengendarai kendaraan pribadi sehingga menyebabkan macet. Berikut ini ada ungkapan antara asking for information dan providing information ya. Di sini ada penjelasan singkat mengenai dua teks percakapan yang sudah kita baca, yaitu Sarah's sentences in the above short dialogue show that she asks for information about causes and effects, while Mr. Jovan's sentences show that he provides information about causes and effects. Jadi kalimatnya Sarah itu dia meminta informasi mengenai penyebab dan akibatnya itu apa. Kemudian kalau Mr. Jovan dia memberikan informasi tentang penyebab dan efek itu tadi. Kemudian di dalam kotak yang biru ini itu ada beberapa ungkapan mengenai asking for information dan providing information. Di situ contohnya yaitu kalimat yang pertama, "Why do students decide to go home?" Kemudian "They have to go home since they have no idea where to go next." Kemudian contoh yang kedua, Why do we need to hurry up? We need to hurry up since it's very late now. Dan untuk ungkapan yang ketiga dan keempat seperti yang ada di dalam tabel tersebut. Di situ yang pertama, why do the students decide to go home? Kenapa siswa-siswa itu memutuskan untuk pulang ke rumah? Kemudian diberikan alasannya kenapa mereka harus pulang ke rumah, karena mereka tidak punya ide atau tidak ada tujuan kemana mereka akan pergi selanjutnya. Kemudian untuk yang kedua, why do we need to hurry up? Kenapa kita harus buru-buru? Kita harus buru-buru atau cepet-cepet nih karena sudah sangat terlambat. Lanjut kita ke connector showing causes and effects. Yang pertama kita mulai dari connector showing causes. To state causes we can use several words such as because, as, since, dan for. Those connectors are followed by clauses. Jadi di sini ada connectors atau kata sambung ya, yaitu ada because, as, since, dan for itu digunakan untuk mengungkapkan penyebab gitu. Nah, di sini ada contohnya yaitu yang pertama, Lucy called her close friend because she missed her. Yang kedua, Thomas goes to school by bus for his bicycle broken. Jadi setelah because sama for itu ditulis atau diungkapkan penyebabnya itu apa. Jadi di situ yang pertama, Lucy itu menelpon teman dekatnya karena dia kangen. Kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, Thomas pergi ke sekolah dengan bis karena sepedanya itu rusak. However, the connectors may be placed at the beginning of sentences. In this case, we must use a comma between the clauses. Jadi di sini ada tiga contoh kalimat yang diawali dengan connectors atau kata sambung, yaitu
because she missed her close friend, Lucy called her. Kemudian yang kedua, since the biology teacher was sick, Mr. Navier taught the students. Yang ketiga, as the road is under construction, we have to take another route. Jadi itu ada kata because, since, dan as diletakkan di depan kalimat, kemudian setelah klausa pertama baru ada koma dan dilanjutkan dengan kalimat atau klausa penerusnya. Kemudian di sampingnya di situ ada notes, yaitu yang pertama as dan since are very similar. Jadi seperti yang sudah kita tahu, as dan since itu sangat mirip, ya. Tetapi as itu less formal atau sedikit kurang formal gitu daripada since. Kemudian jika kalian mau menulis paper, nah gunakan yang since, itu lebih baik. Kemudian poin yang kedua, the clausa atau clauses that start with as and since often begin sentences. Jadi as dan since itu sering diletakkan di depan kalimat, itu sering banget. Beda halnya dengan poin yang ketiga, di situ ada for never comes at the beginning of the sentences. Kalau for itu nggak pernah diletakkan di depan, seperti itu. Jadi itu ada notes yang harus kalian perhatikan, dan contohnya di sampingnya itu bagaimana penggunaan koma jika ada connectors di depan kalimat. Kita lanjut yang kedua. Di sini ada connector showing effects or results, yaitu penghubung, kata penghubung yang menunjukkan efeknya atau hasilnya. Di sini ada kata to state effects, we can use several words such as so, therefore, as a result, consequently. Jadi ada kata hubung yaitu so, therefore, as a result, and then consequently. All of them are completed by a sentence or clauses. Jadi semua itu diikuti atau dilengkapi dengan kalimat atau klausa. Berikut ini ada beberapa contohnya. Oke, jadi ini ada dua kotak ya, ada dua kotak. Yang pertama coordinating conjunction so. Di situ ada 3 contoh. Yang pertama adalah the biology teacher was sick so. Nah, di ketiga kalimat itu so-nya berada di tengah semua ya. Coba diperhatikan. Kemudian di kotak yang sampingnya itu ada conjunction adverb therefore, consequently, as a result. Oke. Jadi di situ contohnya the biology teacher was sick, therefore Mr. Nando taught the students. Jadi bisa kita perhatikan perbedaannya. Untuk kalimat yang pertama itu so-nya di tengah, sementara kalimat yang sampingnya yang menggunakan therefore itu therefore-nya ada di tengah juga, tapi sebelum therefore ada titik. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau ingin menggunakan so itu boleh langsung aja tanpa menggunakan titik. Jadi so bla 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 langsung tanpa ada tanda koma dan titik. Tetapi jika pengen menggunakan therefore, consequently, as a result, itu kalimat pertama titik dulu, kemudian selanjutnya baru connectorsnya apa atau conjunctionnya apa, ada therefore, consequently, as a result, baru koma diikuti kalimat setelahnya. Coba kita cek kalimat yang kedua, the road is under construction, kok titik, consequently, koma, we have to take another route. Ya, bisa diperhatikan dibandingkan dengan kalimat yang menggunakan so di sebelahnya, yaitu ada the road is under construction, so we have to take another route. Nah, so di situ nggak ada tanda baca sama sekali ya, langsung aja pakai so. Sementara kalau consequently, sebelum consequently itu titik, setelah consequently baru koma diikuti kalimat setelahnya. Berikut ini ada contoh teks yang menggunakan causes and effects, yang menggunakan kalimat menunjukkan penyebab dan akibatnya. Di sini merupakan contoh cerita ya, berupa recount text, tapi di dalamnya dia menggunakan conjunction yang menunjukkan penyebab dan akibatnya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Some time ago, my friends and I were on a vacation in Bandung. There we stayed in a villa with a beautiful view. My friends are from different cities. I'm from Yogyakarta, while my friends are from Jakarta, Tasikmalaya, Brebes, and Purwokerto. We met at Bandung Station to carry out a vacation that had been planned. We don't do rapid tests to go out of town. As a result, we don't know which of us is carrying the COVID-19 virus. Due to our carelessness,
As a result, 2 weeks after the holiday, I tested positive for COVID-19. During the holidays, we traveled to various places, chatted without wearing masks, and rarely washed our hands. Maybe this is the reason why I got infected by the COVID-19 virus. Therefore, it is better if you want to take a vacation out of town or after the holiday, you should take the rapid test. Di situ ada kata as a result, di mana merupakan conjunction yang menunjukkan sebab dan akibat. Jadi, untuk conjunction causes and effect bisa digunakan, jelas sekali bisa digunakan untuk di dalam sebuah kalimat saja, kalimat pendek bisa, atau kita terapkan dalam teks panjang seperti contoh ini. That's all for the English class video. Thank you for your attention. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. Thank you so much.